Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Ibu Bapak dosen Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas makalah saya, yaitu tugas ujian akhir semester mata kuliah asuransi dan malpraktik dengan judul makalah eksistensi asuransi kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Baiklah, saya akan memaparkannya. Yang pertama, pandemi virus corona yang tengah melanda dunia saat ini membuat semua orang terbuka matanya akan pentingnya menjaga kesehatan. Virus corona ini sangat berbahaya dan sudah memakan korban banyak sekali di seluruh penjuru dunia. Jika dulu ibu-ibu, bapak-bapak bisa berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan keluarga, arisan, rapat, atau nongkrong-nongkrong di kafe-kafe, namun sekarang kita sudah seakan-akan aktivitas itu terhenti sesaat karena adanya virus ini. Karena virus ini sangat cepat sekali penyebarannya dari orang ke orang. Semua orang merasa ketakutan akan keganasan virus ini. Virus yang tak terlihat yang dapat menular dari orang ke orang dengan sangat mudah. Barulah kita sadar untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga kesehatan dengan baik, menggunakan masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan untuk yang sedang tertular supaya segera diisolasi di rumah sakit. Dalam situasi yang sangat kacau, asuransi kesehatan masih menunjukkan eksistensinya, bahkan lebih diminati. Asuransi tradisional yang hanya fokus pada kesehatan tanpa investasi dinilai menjadi sebuah kebutuhan paling penting dan mendasar di masa pandemi COVID-19. Hal ini seiring dengan perubahan kebiasaan manusia yang mulai menjalani kehidupan lebih baru, lebih sehat, dan lebih peduli untuk melindungi diri dengan asuransi kesehatan. Head of Product Development of Prudential Indonesia, Himawan Purnama mengatakan, di tengah pandemi COVID-19, banyak orang sadar untuk menjaga kesehatan dan kesehatan menjadi suatu yang tidak bisa ditolerir. Perumusan masalah. Dalam makalah ini, perumusan masalahnya adalah apakah asuransi kesehatan masih memiliki eksistensinya di masa pandemi COVID-19? Kita cari jawabannya. Metode penelitian. Metode penelitian dalam makalah ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, majalah, media elektronik, website terkait. Berikut ini hasil penelitian dan pembahasan. Saat ini, kebutuhan masyarakat pada asuransi kesehatan dinilai sangat tinggi. Di masa pandemi COVID-19 atau bahkan saat vaksin sudah mulai ditemukan pada tahun 2021, minat masyarakat terhadap produk-produk asuransi masih akan tinggi. Pandemi COVID-19 telah membuka mata keluarga-keluarga Indonesia pada pentingnya kesehatan fisik dan higienitas. Mereka mulai sadar pada pentingnya asuransi kesehatan. Berdasarkan survei yang dilakukan Inventure ke konsumen Indonesia, ada sebanyak 78,7% dari 629 responden berpendapat bahwa memiliki asuransi jiwa dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Mengapa asuransi kesehatan penting? Ada 4 alasan. Yang pertama,
memberikan perlindungan untuk diri sendiri dan keluarga. Memiliki asuransi kesehatan adalah bukti bahwa kita mencintai keluarga. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan selalu dalam kondisi sehat dan bisa mencari nafkah untuk keluarga. Asuransi kesehatan bisa sangat meringankan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan dan perawatan. Beberapa asuransi kesehatan bahkan akan memberikan tunjangan selama sakit, sehingga kebutuhan keluarga bisa tetap terpenuhi meskipun tidak bisa mencari nafkah selama sakit. Di masa pandemi COVID-19 ini, penderita penyakit kronis sangat rentan terkena infeksi virus corona dan bisa mengalami gejala yang berat. Oleh sebab itu, penderita penyakit kronis perlu menjalani pengobatan secara rutin agar kondisinya tetap terkontrol. Disinilah peran asuransi kesehatan dalam menjaga kesehatan. Dengan memiliki asuransi kesehatan, tidak perlu pusing memikirkan biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan rutin bila terkena penyakit kronis. Dengan begitu, kondisi penyakit tetap terkontrol. Asuransi kesehatan juga bisa menjamin biaya rawat inap, pengobatan penyakit kritis, operasi, dan penanganan kecelakaan yang tidak terduga. Bahkan sebagian asuransi kesehatan juga menjamin biaya pemeriksaan kehamilan dan persalinan, serta imunisasi untuk bayi dan anak-anak. Yang kedua, terhindar dari masalah ekonomi karena penyakit. Beberapa jenis penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan stroke mengharuskan kontrol secara rutin. Terkadang diperlukan juga konsultasi dengan lebih dari satu dokter ahli untuk penanganan yang optimal. Hal ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam kondisi seperti ini, asuransi kesehatan bukan hanya memungkinkan kamu untuk mendapat penanganan semaksimal mungkin, tetapi juga bisa melindungi kondisi keuanganmu dan menghindarkan keluargamu dari masalah ekonomi akibat penyakit yang kamu derita. Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang cukup besar pada kondisi perekonomian secara umum. Tidak sedikit orang yang mengalami penurunan pendapatan yang drastis atau bahkan kehilangan pekerjaan. Jika tengah mengalami situasi seperti itu, kamu akan semakin kesulitan bila dirimu atau keluargamu sampai terinfeksi virus corona. Tanpa asuransi kesehatan, bukannya tidak mungkin kamu akan terjerumus dalam masalah keuangan yang pelik. 3. Mengurangi stres. Dalam kondisi seperti sekarang, semua orang sama-sama berisiko terpapar virus corona. Walaupun saat ini kamu dan keluargamu semua dalam keadaan sehat, adanya rasa khawatir dan ketidakpastian akan suatu penyakit, apalagi yang bisa mengancam nyawa seperti COVID-19, bisa membuatmu stres. Ini bukanlah hal yang baik, sebab stres justru bisa memicu beragam penyakit, seperti tekanan darah tinggi atau gangguan tidur. Stres juga dapat memperburuk kondisi penyakit yang sudah kamu derita. Jangan anggap remeh stres ya. Salah satu hal yang bisa membuat stres adalah membayangkan jika perawatan yang mahal jika terkena COVID-19. Karena pastinya kamu menginginkan perawatan yang terbaik untukmu atau keluargamu agar bisa cepat sembuh. Nah, memiliki asuransi kesehatan setidaknya dapat mengurangi kekhawatiranmu. Dalam hal ini, dengan begitu kamu juga bisa terhindar dari stres yang muncul akibat rasa was-was dan khawatir. 4. Membuat diri lebih disiplin. Dengan memiliki asuransi kesehatan, kamu akan lebih disiplin dalam mengelola keuangan, agar uang yang kamu dapatkan tidak dihamburkan untuk hal-hal yang tidak penting dan terbuang sia-sia. Langsung sisihkan sebagian uang untuk asuransi kesehatan setelah kamu memperoleh gaji setiap bulannya. Saat memiliki asuransi kesehatan, pertimbangkan apakah biaya yang harus dibayar secara berkala atau biaya premi sesuai dengan pendapatanmu.
Perhatikan juga pembayarannya. Selain itu, cermati apa saja manfaat yang akan kamu peroleh, pengobatan atau perawatan apa saja yang dijamin, serta bagaimana penggunaan dan cara klaimnya. Untuk kemudahan dan keamananmu, pilihlah asuransi kesehatan yang pendaftarannya bisa dilakukan secara online. Jadi, kamu tetap bisa mendapatkan perlindungan kesehatan terbaik tanpa perlu keluar rumah. Walaupun biaya premi akan menambah pengeluaranmu, ingatlah bahwa kesehatan jauh lebih berharga. Dengan memiliki asuransi kesehatan, kamu telah memberikan perlindungan terhadap dirimu dan keluargamu dari berbagai dampak dan risiko yang bisa muncul akibat penderita suatu penyakit, termasuk COVID-19. Meski begitu, tetap lakukan tindakan pencegahan agar tidak tertular virus corona di tengah pandemi ini. Caranya adalah dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, mengenakan masker, rutin berolahraga, serta mengonsumsi makanan bergizi. Manfaat asuransi kesehatan di zaman serba modern seperti saat ini, semuanya menjadi serba mahal. Ini terjadi karena di dalam dunia kesehatan sendiri, semuanya juga memilih semakin mahal. Biaya pengobatan, perawatan, dan biaya lainnya. Sementara, kita sebagai manusia sangat rentan terhadap penyakit. Banyak hal yang dapat mempengaruhi dan memperburuk kesehatan kita. Mulai dari lingkungan tempat kita hidup, makanan dan minuman yang dikonsumsi, dan udara yang kita hirup setiap hari. Akan sangat bijak jika kita mencintai diri dengan proteksi melalui asuransi kesehatan. Manfaat asuransi kesehatan. Apa sih manfaatnya kalau kita mempunyai asuransi kesehatan? Asuransi kesehatan akan membantu ketersediaan untuk semua kebutuhan biaya dokter, obat-obatan, rawat inap, sampai dengan tindakan operasi. Jika suatu waktu Anda jatuh sakit, maka perusahaan asuransilah yang akan menanggung biaya pengobatan sesuai dengan kontrak dan kesepakatan. Secara umum, melalui jumlah premi yang Anda bayarkan, asuransi kesehatan akan memberikan perlindungan pada Anda sebagai nasabah. Namun, itu jenis perawatan atau program yang tersedia pastinya bermacam-macam jenisnya. Inilah 3 manfaat asuransi kesehatan yang selalu ditawarkan dalam sebuah premi asuransi. Yang pertama, manfaat rawat inap. Salah satu manfaat yang akan Anda dapatkan saat membeli asuransi kesehatan adalah manfaat rawat inap yang dapat dinikmati oleh peserta asuransi kesehatan. Manfaat ini meliputi biaya rumah sakit, biaya laboratorium, biaya melahirkan, serta biaya gawat darurat. Yang kedua, manfaat rawat jalan. Manfaat lain yang akan diberikan kepada nasabah asuransi kesehatan biasanya berupa perlindungan terhadap biaya rawat jalan. Manfaat ini meliputi beban konsultasi dokter umum atau spesialis, obat menggunakan resep, biaya atas tindakan pencegahan, serta biaya alat-alat bantu yang dianjurkan oleh dokter. Namun begitu, terdapat batas maksimum penggunaan dana setiap tahunnya dalam manfaat rawat jalan. Jadi baiknya pikirkan baik-baik sebelum menggunakan manfaat dari asuransi kesehatan ini. Yang ketiga, manfaat nilai tunai. Melalui manfaat yang satu ini, perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah dana jika Anda sakit dan harus mendapatkan rawat inap di rumah sakit. Uang ini didedikasikan untuk mengganti biaya transport atau pendapatan kita yang hilang selama kita dirawat di rumah sakit. Membayar premi asuransi kesehatan adalah langkah preventif dan baik yang dapat Anda lakukan di saat sehat. Bayarlah premi asuransi sejak jauh-jauh hari, sedikit demi sedikit, agar tidak memberatkan dan menjadi beban untuk Anda.
Manfaat asuransi kesehatan akan sangat terasa apabila suatu saat Anda mengalami gangguan kesehatan yang pengobatannya memerlukan biaya besar. Saat itulah Anda akan merasakan bahwa nilai pertanggungan yang akan kita terima dari perusahaan asuransi jauh lebih besar bila dibandingkan dengan nilai premi yang sudah dibayarkan. Premi asuransi ialah iuran yang wajib dibayarkan selama jangka waktu yang sudah disepakati oleh pihak agen asuransi dan calon peserta nasabah. Catatan, biaya premi akan ditulis dalam suatu dokumen yang disebut polis asuransi. Faktor utama penentu premi asuransi. Besar biaya yang harus dikeluarkan dalam pembayaran premi asuransi ditentukan berdasarkan beberapa faktor tertentu, yaitu yang pertama, profesi nasabah asuransi. Semakin sulit tingkat profesi yang dikerjakan, jumlah premi yang harus dibayarkan pun akan semakin mahal pula. Salah satu contoh adalah perbandingan pekerjaan calon nasabah asuransi sebagai karyawan swasta di ibu kota dengan calon nasabah asuransi sebagai peneliti minyak bumi di tengah laut. Jika perlu dibandingkan, calon nasabah yang bekerja sebagai peneliti minyak bumi memiliki tingkat risiko sangat tinggi dengan karyawan swasta. Hal tersebut disebabkan karena mereka harus berurusan dengan barang-barang berat dan memiliki risiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, jenis profesi seperti ini membutuhkan biaya premi asuransi yang tidak sedikit. Yang kedua, riwayat penyakit yang diderita. Setiap orang memiliki berbagai macam riwayat penyakit yang berbeda. Ada yang pernah menderita penyakit ringan maupun sebaliknya. Sebagai calon nasabah, pastikan kamu tahu penyakit apa saja yang sudah diderita supaya pihak asuransi dapat menentukan besar premi yang harus dibayar. Bagi salah satu orang yang memiliki penyakit turunan, resiko pada jumlah premi asuransi lebih besar daripada yang tidak memiliki riwayat penyakit sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan dari calon peserta asuransi untuk melakukan perawatan rutin sesuai saran oleh dokter. Jika kamu adalah salah satu dari orang yang terdeteksi memiliki riwayat penyakit keturunan, pastikan untuk meminta diskusi dan saran supaya tidak mengalami kerugian terhadap pembayaran. 3. Pola hidup sehat nasabah. Siapa sangka jika kebiasaan rutin sehari-hari dapat menentukan kesehatanmu. Kalau tidak hati-hati, bisa jadi dapat menimbulkan penyakit yang tidak kamu sadari. Salah satu kebiasaan yang paling mencolok dalam segi kesehatan adalah merokok. Di Indonesia, merokok sudah menjadi hal yang sangat momok bagi kesehatan masyarakat, baik untuk pria maupun wanita. Kalau tidak dapat membatasi diri, bisa berakibat fatal dan tentunya mengganggu kesehatan secara jasmani. Kebiasaan merokok pun juga ikut mempengaruhi premi asuransi yang harus dibayarkan oleh calon nasabah, baik asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa. Mengapa? Seperti yang sudah dijelaskan, merokok memberikan efek buruk berupa penyakit yang berisiko menimbulkan kematian, seperti hipertensi, jantung, darah tinggi, dan sebagainya. Merokok pun bukan satu-satunya kebiasaan hidup yang mempengaruhi besar kecilnya premi yang harus dibayarkan. Secara tidak langsung, mengonsumsi makanan secara berlebihan juga mengakibatkan biaya premi asuransi kesehatan atau jiwa yang besar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Memiliki asuransi kesehatan di masa pandemi corona mungkin bisa menjadi salah satu pilihan yang baik. Masyarakat dapat merasa aman karena sudah ada asuransi yang akan menanggung biaya pengobatan jika tiba-tiba jatuh sakit. Namun, sebaik-baiknya kita menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan maksimal, mengonsumsi makanan sehat, minum obat-obatan yang herbal, rempah-rempah, sayuran segar, dan buah-buahan, ditambah dengan vitamin-vitamin
bisa membuat tubuh kita menjadi sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan yang lebih paling penting, selain memiliki asuransi, adalah berbanyaklah ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, Tuhan seluruh alam, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadikan kita lebih siap dengan semua yang mungkin saja terjadi dalam hidup kita. Demikianlah pemaparan makalah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.